wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah Azza wa Jalla kemudahan dan kesempatan untuk duduk sejenak di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Jumat pekan kedua materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan mendulang faedah dari kalimat nubuwah. Dalam kitab ini berisi 99 hadis pilihan yang masuk kategori jawami'ul kalim, ucapan Nabi yang ringkas, ucapan Nabi yang singkat namun penuh dengan makna, memiliki makna yang berbobot, ya. Dan bulan yang lalu kita masih berada pada hadis nomor 6, hadis ke-6 yang diberi judul oleh penulisnya sifat orang muslim. Sore hari ini kita mencoba untuk menuntaskan hadis nomor 6 tersebut karena pembahasan kita belum kelar. Saya baca ulang hadisnya yang diberi judul sifat orang muslim. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 2851 di jilid yang kelima. Saya bacakan.
an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa kok disebut keduanya? Karena Abdullah dan ayahnya yaitu Amr adalah dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita doakan anak dan ayahnya. Saya ulang, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, seorang muslim yang sejati. Muslim yang sejati adalah seorang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Jadi maksudnya sabda Nabi ini, muslim sejati itu adalah muslim yang tidak mengganggu saudara sesama muslim. Entah itu gangguan yang dimunculkan dari lisannya atau gangguan yang dimunculkan dengan tangannya atau perbuatannya. Nah itulah seorang muslim. Jadi dia tidak mengganggu saudara muslim yang lainnya. Belum kelar hadisnya. Lalu Nabi menutup sabdanya, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi, dan muhajir, orang itu disebut muhajir adalah orang yang hijrah, meninggalkan, eksodus apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itulah disebut muhajir. Orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, menurut catatan saya, bulan yang lalu saya sudah menyampaikan hadis ini mengandung dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah pentingnya menjaga lisan dan tangan. Pentingnya menjaga lisan dan tangan. Dan ini sudah kami sebutkan dalil-dalilnya. Bahkan juga kami sudah sampaikan lisan dan tangan atau tulisan yang berujung dosa. Ya, sudah kami sebutkan satu persatu. Seperti, mungkin ini cuma sedikit mereview ya. Seperti misalnya lisan-lisan atau tangan-tangan atau tulisan-tulisan yang berujung dosa. Ya, di antaranya ini contoh-contohnya, ngobrol pada saat khutbah Jumat. Maka ini nggak boleh. Maka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sah sholat Jumatnya, tidak dianggap sholat Jumat. Termasuk memaki orang, menuduh orang tanpa bukti, korupsi, menghilangkan nyawa orang, memukul, menyakiti fisik saudara kita. Nah itu termasuk juga memberikan kesaksian palsu. Nah itu juga dosa pada lisan. Termasuk juga suka mengungkit-ungkit kebaikan, undat-undat dari apa yang sudah dia berikan. Termasuk juga suka melaknat, mencaci maki, melaknat saudaranya sendiri. Termasuk juga mencela masa, mencela waktu. Misalnya dengan mengatakan bulan Muharram, bulan Suro ini bulan sial, ya. Atau misalnya mencaci apa-apa yang sudah Allah tetapkan, hari sial, bulan sial, tanggal sial, angka sial. Maka ini termasuk kesalahan pada lisan dan berujung dosa. Semua bulan baik, semua hari baik, semua angka, semua tanggal baik. Lalu kemudian diantaranya lagi adalah melakukan namimah, mengadu domba. Diantaranya lagi ketergelinciran lisan adalah ghibah, membicarakan aib orang. Nah itu ghibah. Diantaranya lagi adalah berdusta untuk membuat orang tertawa. Ya, jadi dia mengucapkan sesuatu
agar orang lain itu tertawa, maka ini sebuah bentuk dosa. Sebagaimana profesi lawak dan seterusnya, maka ini tentunya apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan kenyataan, maka ini tidak boleh. Nabi itu pandai bercanda, sampai-sampai ada kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang judulnya Candanya Nabi. Nabi kita suka bercanda, tetapi yang keluar dari lisan Nabi adalah kebenaran, sesuatu yang benar, bukan dusta. Baik, terus kemudian bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi sumpahnya tidak menyebut demi Allah, tetapi sumpahnya menyebut selain Allah. Ya, seperti misalnya dia mengatakan sumpah demi bapak dan ibuku. Nah ini ya. Atau saya bersumpah demi Rasulullah. Nah ini ya, nggak boleh. Saya bersumpah demi Ka'bah, nggak boleh. Tetapi kalau dia mengatakan wallahi Rabbul Ka'bah, demi Allah Tuhannya Ka'bah, Rabbnya Ka'bah, maka ini boleh. Kenapa? Karena jelas. Atau bersumpah dengan menggunakan Asmaul Husna. War-Rahman, demi Allah yang Maha Pengasih. War-Rahim, demi Allah yang Maha Penyayang. Ya ini boleh. Adapun selain dengan menyebut nama Allah, maka ini dosa, tidak diperbolehkan. Termasuk diantaranya adalah yaitu ketergelinciran lisan. Ini sifatnya mereview ya, mengingatkan bulan yang lalu ini. Ketergelinciran lisan, mencela keturunan orang lain. Nah, ini termasuk diantaranya yang lain, meratapi mayit, menangis histeris atas kehilangan orang yang dia cintai. Lalu diantaranya yang lain melakukan mujaharah. Apa itu mujaharah? Membeberkan aib sendiri, membeberkan dosa yang pernah dia lakukan, yang dosa itu sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti tanpa sadar orang tua berkata kepada anaknya, nak besok-besok kau nek gede ya, ojo koyok bapak nak, bapak iki biyen. Oh mulai cerita dia, bapak ini dulu ini, wah, yang namanya minuman itu gak cukup sak botol nak, itu bangga. Padahal dosanya sudah ditutup oleh Allah. Biyen pacare bapak iki nak, haram, gak boleh. Itu namanya mujaharah, membeberkan aib sendiri. Nah ini ketergelinciran lisan, ya, tanpa dia sadari. Termasuk mengatakan, menisbatkan turunnya hujan karena bintang-bintang atau karena sebab yang lainnya, bukan karena rahmatnya Allah. Lah ini juga ketergelinciran lisan. Begitu turun hujan, dia tidak katakan alhamdulillah rahmatnya Allah turun. Malah justru dia mengatakan, oh pantesan menurut perakiraan cuaca oleh BMKG, oleh apa. Nah ini ketergelinciran lisan. Hati-hati. Termasuk menyebarkan rahasia suami istri. Di antara ketergelinciran lisan yang lain, berbisik-bisik dengan temannya tanpa mengajak orang yang ketiga. Bertiga, yang dua berbisik-bisik sedangkan yang satu dibiarkan. Maka tentunya orang yang ketiga ini akan tersinggung dia. Maka tentunya dia merasa bahwasanya dia dikucilkan dan seterusnya. Maka ini tidak boleh. Termasuk juga menyebut kecantikan wanita lain kepada suaminya. Nggak boleh, nggak boleh. Sampai-sampai Nabi bersabda, la tubashirul mar'atul mar'ata litan ataha li zawjiha ka'annama yanzuru ilaiha. Kata Nabi, janganlah seorang wanita melihat wanita lain, kemudian kecantikan wanita tersebut disampaikan ke suaminya, seakan-akan suaminya melihat wanita tersebut. Nggak boleh. Pasti suaminya akan membayangkan kecantikan wanita itu. Termasuk bapak-bapak tidak boleh membicarakan ketampanan laki-laki lain di hadapan istrinya. Aku mau nduk dalan ketemu wong ganteng, ya, tinggi, atletis badannya, wes sudah. Saya nggak pernah lihat orang ganteng kecuali tadi itu. Istrinya bayangkan, koyoi gak koyoi kon, koyoi, ya.
Seperti itu, bayangkan ya. Jadi nggak benar ini, ya nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, jadi ini ketergelinciran lisan, maksudnya baik, ya, padahal itu salah. Termasuk menvonis orang lain atas perbuatan dosanya. Divonis dengan neraka, divonis dengan ya tidak dapat ampunan dari Allah. Misalnya mungkin karena saking kesalnya ya, dia dinasehati terus. Kamu itu tinggalkan, itu perbuatan dosa ya. Masa umurmu sekarang itu loh sudah berapa, masa ndak tobat-tobat, mulai 6 sampai tua kok masih melakukan gitu terus. Akhirnya orang ini berkata, kamu ini loh kayak nabi dan rasul aja, yang melakukan maksiat itu loh ya aku, uang-uangnya ya uangku. Sudah urusi dirimu, ndak usah urusi uang. Gitu, mangkel, divonis. Kayak ikon gak bisa mlebu surga kok nih. Walhamdulillah. Ya, kayaknya kamu ini nggak mungkin masuk surga. Allah nggak mungkin ngampuni dosa-dosamu. Jengkel, lah itu nggak boleh. Itu kata Nabi, kalau orang ini taubat sebelum matinya, ajalnya, maka vonis neraka itu dibalik oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah dalam hadis Abu Dawud? Wahai engkau fulan yang menvonis saudaramu tidak masuk surga, masuklah engkau ke neraka, dan kau yang divonis masuklah ke surgaku karena rahmatku. Selesai. Makanya kita jangan suka lihat casing, penampilan luar. Jangan mentang-mentang kita lihat ada orang tatoan ya terus kita vonis. Susah kayaknya ini, ya masuk surga susah. Ya apa tatonya sekujur tubuh, ya apa ibadahnya diterima, sholatnya diterima orang tatoan. Jangan, kita tidak tahu, bisa jadi orang itu tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu maka ini kita harus berhati-hati, termasuk senang berdebat ya, terutama debat masalah agama, termasuk mencaci maki orang tua, ini ketergelinciran lisan ya, termasuk mencaci maki para sahabat Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Syiah Rafidhah. Baik, dan termasuk diantaranya melakukan an-na'yu model jahiliyah. Apa itu na'yu? Na'yu adalah ratapan jahiliyah, tangisan histeris dan seterusnya. Baik, sekarang sore hari ini kita masuk poin yang kedua Bapak Ibu. Insya Allah kita tuntaskan sore hari ini ya. Pelajaran yang kedua dari hadis yang tadi di awal saya baca ya. Yang kedua adalah hadis ini berbicara tentang seputar hijrah. Nabi kan bilang tadi di awal kajian tadi, Nabi bersabda, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Muhajir itu adalah orang yang hijrah, orang yang eksodus, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah itu ya. Baik, jadi berarti hadis ini berbicara tentang seputar hijrah. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang perlu kita ketahui terkait dengan hijrah? Pak, Bu, hijrah itu ada 3 Bapak Ibu. Diingat-ingat ini, hijrah itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya hijrah makan. Apa itu hijrah makan? Hijrah dari tempat, hijrah tempat, pindah dari tempat tinggal. Hijrah makan ya, makan ini bahasa Arab ya, artinya tempat ya. Hijrah makan, hijrah tempat. Yang kedua ada hijrah itu yang namanya hijrah amal. Hijrah amal, apa maksudnya hijrah amal? Hijrah dari perbuatan. Jadi dulunya dia pelaku maksiat, lalu dia bertobat menjadi orang yang soleh. Lah itu yang namanya meninggalkan perbuatan maksiat, terus dia isi sisa hidupnya dengan amal soleh. Itulah yang disebut dengan hijrah amal, hijrah dari perbuatan. Kalau yang nomor 1 hijrah makan, dia dulunya bertempat tinggal di mana tempat tinggal itu banyak pelaku maksiat, lalu dia pindah ke tempat yang di situ banyak orang-orang soleh. Nah di situ. Baik, itu yang nomor 2 ya, hijrah amal. Yang nomor 3 terakhir macamnya hijrah yang ketiga adalah hijrah amil. Apa itu hijrah amil? Hijrah dari orang yang berbuat.
Hijrah dari orang yang berbuat, ya, hijrah meninggalkan dari orang yang melakukan perbuatan maksiat. Bapak Ibu, mohon maaf, kadang-kadang orang itu banyak yang berhasil hijrah tempat, hijrah amal, perbuatan, banyak yang berhasil. Tetapi dia tidak berhasil ketika hijrah amil, hijrah dari orang yang melakukan perbuatan. Contoh, ada seseorang berkata kepada saya, Ustadz, alhamdulillah saya ini dulu ini dunia kelam saya ini Ustadz. Molimo itu sudah tak lakoni semua Ustadz. Sudah saya jalani. Alhamdulillah saya dapat hidayah, saya taubat kepada Allah, saya sudah melakukan amalan-amalan sunnah, ngikuti kajian-kajian sunnah. Saya tanya sama dia, Anda sudah pindah tempat dari tempat yang di situ banyak pelaku maksiat? Sudah Ustadz, wes tak tinggal no kabeh. Sudah. Terus Anda sudah tinggalkan perbuatan yang dulu Anda lakukan? Sudah Ustadz, saya sudah tobat. Ingat tok itu jijik saya Ustadz. Ingat tok, eling tok itu nangis saya, jijik. Karena kelam dunia saya ini Ustadz, sudah tak tinggalkan. Terakhir saya tanya sama panjenengan, Anda sudah meninggalkan teman-teman Anda yang melakukan perbuatan itu? Ya iku sing durung Ustadz. Saya masih berteman dengan mereka. Lah ya apa Ustadz, koncoplek cuman ya apa ya? Ya didik tak nasihati. Cuman kadang-kadang itu kalau masih ngajak yang seperti itu, berarti hijrah Anda belum sempurna. Anda boleh berteman dengan mereka dengan satu syarat, Anda bisa memberikan warna kepada mereka. Tetapi kalau Anda tidak bisa memberikan warna kepada mereka, justru berakibat Anda menjadi luntur dan lentur, hanyut kembali kepada perbuatan yang dulu pernah Anda lakukan. Mending Anda left dari mereka, left dari grup media sosial dengan mereka, left saja, tinggalkan. Itu hijrah yang benar, sehingga tiga-tiganya dilakoni. Nah itu baru sempurna. Kalau masih gumbul, masih berteman, maka tetap ya tidak bisa sempurna, tidak bisa, karena pengaruhnya kuat teman itu. Makanya kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Sampai-sampai kata Nabi dalam riwayat Muslim, berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang yang tidak soleh, itu diibaratkan seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Berteman dengan penjual minyak wangi kemungkinannya tiga, opsinya tiga. Opsi pertama, kita beli parfum itu lalu kita kenakan ke badan dan baju kita, pakaian kita, wangi. Opsi kedua, kita nggak beli tapi dikasih testernya, yang ini mas dicoba, yang ini mas dicoba, wangi, kita nggak beli. Opsi ketiga, kita nggak beli, tidak diberi tester, kita duduk tok di tokonya penjual minyak wangi, terkena bau harumnya. Itulah kalau berteman dengan orang soleh. Tetapi kalau berteman dengan orang yang tidak soleh, maka diibaratkan dengan tukang pandai besi. Opsinya cuma dua. Opsi pertama, kalau kita mendekati tempat si tukang pandai besi itu, baju kita, badan kita bau tidak sedap, bau barbeque, ya, bau bakaran. Atau kemungkinan kedua, kalau ndak badan kita bau tidak sedap, bisa jadi kita terkena api si penyulut tukang pandai besi tersebut. Bisa. Itulah kalau berteman dengan orang yang akhlaknya buruk, maka harus tinggalkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu kalau mau berbicara hal yang paling mendasar, definisi Islam, seringkali kita itu tidak tahu apa definisi Islam. Seringkali kita artikan Islam itu pasrah, Islam itu menyerah, Islam itu adalah selamat, Islam itu tunduk. Baik, itu secara bahasa. Tapi definisi Islam, Islam ialah apa? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam kitab Tauhid, Islam itu kata para alim ulama, Al-Islamu lillahi, al-istislamu lillahi bitauhid.
Satu. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini yang penting ini. Yang nomor 3 ini. Saya artikan ya, definisi Islam itu 3. Panjenengan kalau ditanya harus tahu jawabannya. Apa Islam itu? Islam itu adalah 1. Al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kita dengan mentauhidkan Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Itu 1 itu. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, mentaati Allah, sami'na wa ata'na, perintah Allah. Baik. Yang ketiga, lah ini yang paling penting, wal bara'atu minasyirki wa ahli, meninggalkan, berlepas diri dari syirik plus pelaku syirik. Bukan hanya syiriknya saja, orang yang melakukan kesirikan ditinggal. Makanya kalau mau menjadikan suri tauladan, jadikan suri tauladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di dalam Al-Quran, sambil saya ingat-ingat ini suratnya, itu Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya loh, ini anak bilang sama bapaknya. Apa kata Ibrahim alaihissalatu wassalam? Aku tinggalkan engkau dan apa yang kau sembah. Mantap, ya itu baru. Makanya disebut Al-Khalil Abu Tauhid, kekasih Allah, bapak tauhid, Nabi Ibrahim. Aku tinggalkan engkau, bapaknya ini ditinggal. Anak berkata kepada ayahnya, dan apa yang kau sembah. Nah, makanya kita ini harus hijrah. Hijrah itu jangan setengah-setengah. Pelakunya kita tinggalkan. Kecuali kalau kita bisa mewarnai, memberikan nasihat kepada mereka. Kalau tidak, dikhawatirkan kita akan terjatuh pada perbuatan yang sama. Lebih baik left saja, tinggalkan. Gak usah gumpul, gak apa-apa. Nah itu ya. Baik, untuk 3 hijrah ini Bapak Ibu, apa saja tadi 3 hijrah tadi? 3 hijrah tadi. Yang pertama hijrah makan, hijrah tempat tinggal, harus pindah, eksodus pindah. Yang kedua hijrah amal, perbuatan ditinggal, semua yang jelek-jelek dulu yang pernah kita lakukan tinggal ya. Terus yang nomor 3 adalah hijrah amil. Apa hijrah amil? Hijrah dari orang yang melakukan perbuatan buruk tersebut, tinggalkan mereka. Nah itu termasuk definisi Islam tadi juga begitu. Ninggalkan syirik sak pelaku syiriknya, bukan hanya perbuatan syiriknya saja ya, pelakunya ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, baik. Sekarang untuk 3 hijrah tadi itu terangkum ada di 1 kisah Bapak Ibu. Kita dengarkan kisahnya pada sore hari ini. Kisah apa Ustaz? Kisah tentang seseorang yang membunuh 100 nyawa. Awalnya dia membunuh 99 nyawa, lalu digenapkan menjadi 100 nyawa. Bagaimana kisahnya? Minta tolong Abu Hurairah yang saya tadi berikan tadi fotokopiannya itu ya. Itu aja dibaca di situ. Di situ saya beri judul kisah jagal yang membunuh 100 jiwa. Ada di kisah ini, di cerita ini. Baik. Di mana itu hadisnya? Hadisnya riwayatnya Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, nomor aslinya 3470 Bukhari. Dan riwayat Muslim dalam Sahih Muslim nomor asli 2766. Nah itu ya, Bukhari nomor 3470, Muslim 2766. Saya bacakan. Ayo dibaca Abu Hurairah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Silakan. Zaman dahulu ada salah seorang dari umat sebelum kalian yang telah membunuh 99 jiwa. Jadi Nabi menceritakan ini kepada para sahabat. Dulu ada orang yang membunuh 99 jiwa, 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Silakan. Kemudian dia bertanya tentang penduduk bumi yang paling berilmu. Dia bertanya-tanya, siapa di bumi ini orang yang paling berilmu?
Rupanya dia ketemu, cuman salah. Fadulla ala rahibin fa'atahu. Silakan. Maka dia ditunjukkan kepada seorang rohib, pendeta Yahudi, kemudian mendatanginya. Rupanya dia pergi ke pendeta Yahudi. Salah. Bagaimana itu yang dia katakan? Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin. Silakan. Kemudian dia berkata kepada rahib bahwasanya dia telah membunuh 99 jiwa. Terus, masihkah ada taubat baginya? apakah masih ada pintu taubat untuknya? Maka rahib menjawab faqala la. Silakan. Jawab si rahib, tidak. Tidak. Tobatmu gak akan diterima oleh Allah. Sudah terlalu banyak dosa yang kau lakukan. Bukan 1-2 orang yang kau bunuh, 99 orang kau bunuh. Kalau kau tobat, tobatmu gak akan diterima. Daripada ganjil, kok gak enak ini jawabannya. Dikenapi sekali. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Loh, jelas. Silakan. Maka rahib itu pun dibunuhnya 100. hingga genaplah korbannya menjadi 100 nyawa. Ya, kita lanjut. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi. Silakan. Kemudian dia bertanya lagi, siapa penduduk bumi yang paling berilmu? Siapa penduduk bumi ini yang paling berilmu? Dia cari-cari. Fadulla ala rajulin alimin. Silakan. Maka ditunjukkan kepada seorang yang alim. Alim, Masya Allah. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin. Silakan. Kemudian dia berkata kepada orang alim bahwasanya dia telah membunuh 100 jiwa. Terus, masihkah ada taubat baginya? apakah masih ada taubat baginya? Dia telah membunuh 100 nyawa. Faqala na'am. Wa man yajulu wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Silakan. Jawab orang alim, iya, masih. Masih ada. Terus, Siapa yang sanggup menghalangi dirimu dari taubat? siapa memangnya yang bisa menghalangi dirimu dari taubat? Masih ada kesempatan taubat. Terus orang alim ini ngasih syarat. Apa kata orang alim ini? Intaliq ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardun saw. Silakan. Pergilah ke daerah yang demikian dan demikian. Pergilah kamu ke daerah ini dan daerah ini. Kenapa? Karena di sana penduduknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu penduduknya orang-orangnya orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang yang beribadah kepada Allah. Terus, Sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan mereka dan jangan kembali ke negerimu lagi. loh, jangan balik ke negerimu lagi, ke tempatmu ini. Jangan. Berarti hijrah makan, disuruh pindah tempat dia. Terus lanjut. Karena negerimu adalah negeri yang jelek. Loh, negerimu ini, tempatmu itu, daerahmu itu daerah orang-orang yang buruk akhlaknya. Kalau kau balik maka kau akan kumat lagi. Ya, kau harus hijrah. Baik, apa yang terjadi? Nah, kita lanjutkan jalan cerita berikutnya. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahul mautu. Silakan. Maka pergilah orang itu ke negeri yang ditunjuk sang ulama. Terus, Ketika mencapai setengah perjalanan, ajal menjemputnya. ternyata ajal menjemput dirinya. Tapi niat sudah ada. Pengen tobat, pengen ninggalkan maksiat. Ada niat kuat. Kita lanjutkan. Fakhtasamat fihi malaikatur rahma wa malaikatul adab. Silakan. Maka berebutlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Turun 2 malaikat. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat adab. Faqalat malaikatur rahma ja'ata iban muqbilan biqalbihi ilallah. Silakan.
Malaikat rahmat berkata, Ia datang. dia datang sebagai orang yang bertaubat. Dia ini datang sebagai orang yang taubat. Terus, dan menghadapkan hatinya kepada Allah. nah, wa qalat malaikatul adzab innahu lam ya'mal khairan qattu. Silakan. Malaikat azab berkata, sesungguhnya dia belum beramal dengan satu kebaikan pun. Nggak bisa. Ini jatahku orang ini untuk mendapatkan azab Allah. Karena seumur hidupnya dia belum pernah melakukan kebajikan. Dosa iya, 100 nyawa dia bunuh, dia hilangkan. Belum pernah melakukan kebaikan. Baik, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Fa'atahum malakun fi surati addimiyin faj'aluhu bainahum. Silakan. Kemudian seorang malaikat yang menyamar dalam wujud manusia mendatangi mereka. Terus Kemudian memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Allah turunkan satu malaikat berubah wujud menjadi manusia, mendatangi dua malaikat ini, kemudian memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Apa itu? Faqala qisu ma bainal ardhaini fa ila aitihima kana adna fahuwa lahu. Silakan. Dia malaikat tersebut berkata, Ukurlah. jarak antara dua negeri tersebut. Terus Lalu mana di antara keduanya yang lebih dekat? maka Maka dialah miliknya. coba kalian ukur mana yang lebih dekat, negeri yang mau dia tuju atau negeri yang dia tinggalkan. Kalau lebih dekat dengan negeri yang dia tuju, berarti dia milik malaikat rahmat, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata diukur lebih dekat dengan negeri yang dia tinggalkan, berarti dia haknya malaikat azab, maka Allah akan memberikan azab. Kita lihat, faqasuhu fawajaduhu adna ilal ardillati arada. Silakan. Lalu mereka mengukurnya. Akhirnya mereka mendapati bahwa jarak yang terdekat adalah tempat negeri yang hendak dia tuju. faqabadathu malaikatur rahmah. Silakan. Kemudian dia dibawa oleh malaikat rahmat. Dia dibawa oleh malaikat rahmat, diampuni, taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata riwayat ini ada redaksi lain Bapak Ibu yang mirip, cuman sedikit ada perbedaan. Iya. Ternyata redaksi yang lain itu bukan diukur jaraknya, bukan. Tetapi malaikat yang terakhir turun tadi itu menyuruh untuk melihat dadanya orang yang meninggal itu. Dadanya ketika meninggal menghadap kemana? Apabila dadanya itu miring menghadap ke arah negeri yang mau dituju, maka dia miliknya malaikat rahmat. Tetapi kalau dia meninggal dalam keadaan dadanya menuju ke arah negeri yang dia tinggalkan, maka dia miliknya malaikat azab. Begitu dilihat ternyata jenazah orang ini dadanya menghadap ke negeri yang akan dia tuju, maka dia diampuni, diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi riwayatnya dua ya, yang satu diukur, yang satu dilihat dadanya. Baik, dua-duanya sahih. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah jagal yang membunuh 100 jiwa ini? Di antara yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, di antara ini banyak sebenarnya, kita sesuaikan alokasi waktu aja. Di antaranya, ternyata orang itu kalau berniat baik dan belum dilaksanakan, itu mendapatkan pahala 10 sampai 700 kebajikan. Niat tok belum diamalkan, mendapatkan pahala. Berniat dan belum diamalkan, niat tok, itu dapat ganjaran yang banyak. Mana dalilnya? Coba dibuka Sahih Muslim, nomornya 103. Muslim 103. Ayo coba dibuka Sahih Muslim nomor 103 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dibaca silakan. Dari
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, Terus Allah azza wajal berfirman. berarti hadis qudsi ini. Kalau ada kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman. Apa itu firman Allah? Idza hamma abdi. Silakan. Apabila hambaku berniat hendak melakukan suatu kebajikan tetapi belum dilaksanakannya, Niat tok belum dilakukan, maka aku tulis untuknya 10 sampai 700 ganda kebajikan. Masya Allah, 10 sampai 700 kali lipat kebaikan. Niat tok. Lanjut teruskan. Apabila dia berniat hendak melakukan suatu kejahatan Maka tetapi belum dilaksanakannya, dia niat melakukan kejahatan, hatinya kuat untuk melakukan maksiat, tapi belum dilakukan, maka tidak kutulis apa-apa baginya. sampai Jika dilaksanakannya, kutulis untuknya satu kejahatan. inilah Rahman Rahimnya Allah. Orang ini niatnya kuat untuk taubat. Si jagal yang menghilangkan 100 nyawa tadi, niatnya kuat untuk taubat. Buktinya apa? Buktinya dia keliling mencari orang alim. Ternyata yang pertama salah dia carinya, orang rahib pendeta Yahudi, dan dia memberikan jawaban yang salah. Ternyata dia masih mencari lagi dan bertemu orang soleh, orang alim, dan mengatakan bahwasanya siapa yang bisa menghalangi taubatmu, berarti ada keinginan kuat untuk taubat. Itu sudah mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang nomor 2, Bapak Ibu, pelajaran yang nomor 2 ini, pelajaran nomor 2, disyariatkan bertanya kepada orang yang berilmu. Harus bertanya. Ya, dalam kata peribahasa, malu bertanya, sesat di jalan. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu. Orang ini tadi awalnya salah cari orang untuk bisa memberikan solusi dari masalah yang dia hadapi. Lalu dia tetap mencari dan ternyata ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan orang alim tersebut. Baik, mana dalilnya disyariatkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu? Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, surat nomor 16 ayat 43, surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayo, artinya maka bertanyalah. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yaitu intinya, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika engkau tidak mengetahui. Ini nomor 2. Pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu, pelajaran yang ketiga adalah pentingnya berdakwah dengan kelembutan dan tidak mempersulit umat. Berdakwah itu penting dengan kelembutan dan tidak mempersulit umat. Buktinya orang alim tadi, jelas loh, orang itu datang dengan mengatakan aku telah menghilangkan 100 nyawa. Kita kalau didatangi orang seperti ini takut enggak kira-kira? Wih, jelas takut lah. Wih, 100, jangan-jangan saya orang yang ke-101. Ya, pasti takut. Ternyata ketika dia bertanya, dijawab dengan lemah lembut. Siapa yang menghalangi tobatmu? Tobatmu masih diterima, tapi dengan satu syarat. Kau harus tinggalkan negeri di mana kau tinggal. Karena negeri di mana kau tinggal itu adalah orang-orang yang tidak soleh. Maka pergilah ke negeri, ya tidak disebutkan di dalam hadis ini, yaitu negerinya orang-orang soleh. Dan beribadah engkau kepada Allah. Karena di negeri itu orangnya semuanya menyembah Allah Azza wa Jalla. No, berarti dakwah itu butuh lemah lembut dan butuh dan memberikan kemudahan, tidak mempersulit umat. Mana dalil pendukungnya? Dalil pendukung. Coba dibuka Sahih Bukhari nomor 151. Bukhari 1 kok Bukhari 151? Bukan, Sahih Muslim. Maksud saya Sahih Muslim. Sahih Muslim nomornya 1717. 1717, nomornya cantik. Sahih Muslim 1717. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini. Begini katanya Nabi, basyiru wala tunaffiru
wa yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru, yassiru wa la tu'assiru. Silakan. Dari Abu Musa radhiyallahu an katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat salah seorang sahabatnya memegang suatu jabatan, lanjut, belum poinnya. Beliau bersabda, isinya, berilah mereka kabar gembira agar mereka tidak menjauhkan diri, mudahkanlah segala urusan mereka dan jangan dipersulit. itu basyiru wala tunafiru, gembirakan mereka, jangan ditakut-takuti. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusannya orang, jangan dipersulit. Lah kita tidak. Iya, kalau bisa dibuat sulit, kenapa harus dibuat? Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Jangan, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, terutama di media sosial. Hati-hati kalau mengirimkan artikel atau apa di media sosial. Jangan menakut-nakuti umat. Indonesia 2025 dikepung Cina. Ada. Memangnya dia Tuhan apa? Tahu perkara gaib? Iya. PKI 2030 akan apa gitu ya. PKI sedang ya. Anak-anak PKI sedang akan Anies dan akan menggagalkan. Allahu Akbar. Kenapa beritanya berita seperti ini? Buat yang gembira. Berita-berita yang menyejukkan umat. Ya, seperti itu. Misalnya ada berita, misalnya ya tahun sekian Yahudi dan Nasrani akan menyerang kaum muslimin, negeri Indonesia akan begini. Nggak usah dihiraukan berita yang seperti ini. Buang aja, buang. Kenapa? Karena jelas, Bapak Ibu sekalian. Tak tunjukkan, jelas sekali di dalam hadis riwayat Muslim. Saya mau baca aja merinding. Itu nomornya nomor 2400-an, Sahih Muslim. Itu Nabi ditunjukkan peta dunia. Nabi kita ditunjukkan oleh Allah peta dunia. Dari barat ke timur, utara ke selatan, barat ke timur. Dan kata Nabi, semua dunia yang ditunjukkan oleh Allah kepadaku, dari peta tersebut aku melihat, maka seluruhnya dikuasai oleh kaum muslimin. Nggak usah takut. Iya, kaum muslimin yaitu akan misalnya nanti PKI, nanti Cina, nanti Jangan berikan berita itu yang menggembirakan ya. Jangan menakut-nakuti umat berita itu ya. Baik, banyak enggak yang seperti ini bermunculan? Banyak. Gembirakan yang bagus-bagus saja. Itu berarti kemenangan nanti di masa depan adalah kaum muslimin. Ya, kaum muslimin akan menguasai dunia ini. Kaum muslimin. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kemenangan itu tidak mungkin terwujud kalau kita hanya berpangku tangan. Tetap harus ada upaya, kiat-kiat untuk turunnya kemenangan tersebut. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu ada syaratnya. Apa syaratnya? 1, mentauhidkan Allah, tinggalkan semua kesirikan, maka Allah akan membuat kalian jaya. Memang ada dalilnya, ada. An-Nur ayat 55. Ayo coba dibuka, apa betul itu janjinya Allah? Selama negeri itu meninggalkan syirik, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjadikan kaum muslimin berkuasa di negeri tersebut. Kita dengarkan An-Nur ayat 55. An-Nur 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم
فاسقون. Loh, jelas sekali. Silakan, ayo baca terjemahnya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman. Ulang lagi. Allah telah menjanjikan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan. Apa itu janjinya Allah? Bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. terus Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Loh, dibuat berkuasa. Agama itu akan dimenangkan oleh Allah. Lanjutkan. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. syaratnya apa, Abu Hurairah? Lanjut. Mereka tetap menyembahku Mentauhidkan Allah. Terus. dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Itu intinya tauhid. Selama di negeri itu kaum muslimin mereka mentauhidkan Allah, ya, meninggalkan semua bentuk kesirikan, maka Allah akan menjadikan kaum muslimin jaya di negeri itu, dan tidak ada satupun yang akan mengganggu mereka. Dibuat mereka akan berkuasa. Oh, ya itu intinya Bapak Ibu. Terus lanjut, silakan. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, Maka mereka itulah orang-orang yang fasik. baik, saya tambahkan satu dalil lagi. Satu dalil lagi, surat nomor 16. Surat nomor 16 ayatnya ayat 112. Surat 16 An-Nahl ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. Jelas sekali ayat ini. An-Nahl 112. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Silakan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri. Dulunya negeri ini aman, tentram. Ini tidak disebut ya negeri mana ini, nggak disebut ini, nggak disebut nama negerinya ini. Dulu negeri itu gemaripah, Lojinawi, toto tentram. Raharjo. Terus lanjut, bagaimana negeri itu? Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Negeri itu sumber daya alamnya, rizkinya melimpah ruah. Baik itu dari tambangnya, dari nikelnya, dari emasnya. Negeri itu bahkan andai kata kayu ditancapkan jadi pohon. Kenapa? Subur. Ya. Nggak tahu negeri mana ini, saya nggak tahu pokoknya. Pokoknya di sini tidak disebut soalnya. Sini nggak sebut ini. Iya, beda kalau di Saudi, beda. Pohon ditancap jadi kayu, panas. Tapi di negeri itu gemaripah Lojinawi, masya Allah, sumber daya alamnya di mana-mana, luar biasa. Terus lanjut. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, sehingga negeri itu, Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. disebabkan. Apa yang mereka perbuat. Selain itu sebabnya apa lagi? 113-nya. Lanjut aja Abu Hurairah, teruskan. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka penduduk negeri itu, Tetapi mereka mendustakannya. mereka mendustakan ajaran Rasul. Mereka mengolok-olok ajaran Rasul. Ya, karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. nah
itu ya. Yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Karena syirik itu kezaliman yang paling besar. Sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik, karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Jadi zalim dalam ayat tadi An-Nahl itu maknanya adalah syirik. Penduduknya berbuat syirik. Oh, itu ya. Baik, kita kembali ke materi kita. Jadi, dalam hal ini mudahkan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Terus pelajaran nomor berapa sekarang? Penting. Nomor 3 ya. Pelajaran nomor 3 ya. Betul ya. Oh, nomor 4. Betul, nomor 4. Yang nomor 1 tadi kan apa tadi? Pelajaran nomor 1 tadi. Ya, niat yang baik dan belum dikerjakan dibalas 10 sampai 700 ya, kali lipat. Yang nomor 2, disyariatkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Yang ketiga, pentingnya berdakwah dengan kelembutan dan tidak mempersulit umat. Yang nomor 4 sekarang, pembunuhan adalah kejahatan yang pertama terjadi di dunia. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu dosa apa yang pertama kali terjadi di muka bumi, ya, dosa pertama kali, dosa apa Pak Bu? Nggak nama dosanya, dosa apa? Bukan nama orangnya. Dosa apa yang pertama kali terjadi? Dosa besar. Ya, dosa besar. Apa nama dosa besarnya? Pembunuhan. Kurang tepat. Dosa yang pertama kali terjadi di bumi ini adalah hasad, iri, dengki. Sebagaimana putra Nabi Adam alaihissalam yang konon katanya adalah namanya Qabil, dia iri dengan saudaranya, konon katanya namanya Habil. Padahal ini adalah dari hadis Israiliyat. Yang benar itu nggak dikasih nama, putranya Nabi Adam yang tega membunuh saudaranya sendiri. Jadi putra Nabi Adam ini iri dengan saudaranya. Kenapa kok iri? Persembahan dia tidak diterima oleh Allah, sedangkan persembahan saudaranya diterima oleh Allah. Iri, dengki, tega dihilangkan nyawa. Itu dosa nomor 2, pembunuhan. Dosa pertama, iri, dengki. Dan biasanya orang itu kalau sudah iri, biasanya yang selevel. Ya, pedagang itu biasanya iri sesama pedagang. Ya. Ustadz itu kadang-kadang iri sesama Ustadz. Itu. Betul ya? Selevel biasa. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau ada jamaahnya banyak, parkirannya membludak, ya, sampai nggak muat masjidnya, nggak cukup, ya. Maka ustadz-ustadz yang lain kadang-kadang iri. Ini nggak boleh. Oh, posisi disampaikan ngono-ngono iku nduk YouTube ya baleni ceramah ngono. Gak ono apa ini penambahan apa gitu yang sesuatu yang biasa-biasa. Iri, ya. Semestinya ustadz-ustadz yang lain itu justru itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, tugas saya bertambah ringan. Karena beliau datang banyak menyedot jamaah yang di situ disampaikan qala Allah qala Rasul. Tugas saya, tugas yang lainnya tambah ringan. Alhamdulillah, mestinya begitu. Ya, ini tidak. Ya, ustadznya nikah lagi iri. Repot ini. Ya. Ganteng apa sih? Gantengan aku. Iri, kenapa? Gak usah iri. Ya, kenapa? Kita lanjutkan, ya. Jadi pembunuhan, ya, ini adalah kejahatan pertama. Sebenarnya bukan pertama, yang kedua. Dosa yang kedua, pembunuhan itu. Dosa yang pertama itu hasad. Dan Bapak Ibu kalau pengen tahu lagi, dosa yang pertama kali terjadi di langit, bukan di dunia, di langit. Dosa pertama di langit itu apa? Yang pertama itu adalah apa ya? Iri, hasad. Iblis iri dengan Nabi Adam sehingga dia mengatakan,
Adam kau ciptakan dari tanah, sedangkan aku kau ciptakan dari api. Lalu muncul dosa yang kedua, ujub, bangga diri. Aku lebih berharga, aku. Makanya kalau pengen menjadi pengikutnya iblis, itu passwordnya aku. Iya. Kalau kepingin menjadi pengikutnya iblis, passwordnya, kata kuncinya aku. Jadi kalau ada orang dikit-dikit, lupa ini apa? Sapa mana nih gawak dewi? Iya, penyakitnya iblis. Iblis ya. Masjid ini gak ada aku, gak beres. Semenjak tak cekel masjid ini, ya ini, aku. Itu password itu. Baru kemudian mengandalkan logika iblis, pakai akal. Aku lebih baik daripada yaitu Adam. Lalu dia memberikan alasan, aku kau ciptakan dari tanah, sedangkan Adam dari tanah yang diberi bentuk. Loh, ya kan? Yang pertama kali muncul di langit itu hasad, iri. Orang iri itu bahaya, Pak. Iri itu bisa dengan tega menghilangkan nyawa saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena iri. Tuh, banyak sejarah yang membuktikan ini. Kita lanjutkan. Coba dibuka tentang pembunuhan, kejahatan yang terjadi di dunia ini. Dibuka Sahih Muslim nomor 1663. Sahih Muslim 1663. Ayo cepat dikit. Muslim 1663. 1663. Ya, 1663. Silakan. 1663. Ayo. Ya, silakan. Dari Abdullah. Baca. Dari Abdullah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani Adam al-awwali kiflun min damiha. Silakan. tidak ada suatu pembunuhan yang terjadi karena aniaya, tetapi anak Adam yang pertama ikut bertanggung jawab karena dialah orang yang mula-mula melakukan pembunuhan. Saya nggak bisa bayangkan dosanya anaknya Nabi Adam ini, yang konon katanya Qabil. Ini dalam hadis ini disebutkan setiap terjadi pembunuhan di muka bumi ini, maka dosanya diikutkan kepada Qabil. Semuanya. Karena dia orang yang pertama kali ngajari pembunuhan. Saya nggak bisa bayangin gimana itu dosanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi langsung kembali ke orang yang memberi contoh yang pertama. Kan dia pertama kali pembunuhan di dunia ini terjadi pembunuhan itu kan itu putranya Nabi Adam yang menghabisi nyawa saudaranya sendiri. Maka setiap terjadi pembunuhan di muka bumi ini, maka itu dosanya dikembalikan kepada yang ini, putranya Nabi Adam ini. Semuanya. Terus transfer terus dosanya. Itu karena dia orang yang ngajari pertama. Itu ya. Baik. Oleh karena itu ini menunjukkan besarnya dosa pembunuhan. Besar, menghilangkan nyawa orang. Kita lanjutkan Bapak Ibu, pelajaran yang nomor 5. Pelajaran yang nomor 5, pentingnya mencari teman dan mencari lingkungan yang baik. Pentingnya mencari teman, bergaul, mencari lingkungan yang saleh. Ya, ini penting ini. Dan dalilnya sudah kami singgung tadi, tidak perlu kami tambahkan dalilnya. Ya, kalau Bapak Ibu pengen tambahan dalil, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Al-Quranul Karim. Itu saya pernah nyampaikan ini. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut babi. Babi itu disebut 4 kali dalam Al-Quran. Anjing itu juga disebut 4 kali dalam Al-Quran. Cuman bedanya ketika Allah menyebut babi, selalu itu ujung-ujungnya haram, 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 haram. Ketika Allah menyebut anjing dalam Al-Quran, itu selalu dikait-kaitkan dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, pemuda yang tidur di dalam gua selama 309 tahun. Di depan gua itu ada seekor anjing yang menyertai Ashabul Kahfi. Anjing namanya terangkat. Anjing binatang najis. Bahkan kalau kena ke tubuh kita, najisnya najis mughaladhah,
kotor, najis besar, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, masuk ke rumah kita, malaikat rahmat nggak mau masuk. Memelihara anjing 1 hari, pahala kita dihapus 1 kirot. 1 kirot itu 1 gunung Uhud, punya anjing itu. Bayangkan. Tapi anjing yang tidak punya akal, namanya terangkat dalam Al-Quran karena dia menyertai wong soleh. Ashabul Kahfi terangkat. Anda dan saya saja nama kita tidak masuk Quran. Nama kita nggak masuk Quran. Anjing masuk. Kenapa? Kumpul sama wong soleh, ngikuti Ashabul Kahfi. Itulah maknanya berteman dengan orang soleh. Anjing yang tidak punya akal saja itu diangkat oleh Allah dalam Al-Quran gara-gara berteman dengan orang soleh. Apalagi kita yang dikasih akal oleh Allah, maka bergaulah dengan wong soleh. Ya. Itu baik, kita lanjutkan. Berteman dengan orang, la tusahib illa mu'min wala yakul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakannya orang-orang yang bertakwa. Jadi ngundang orang walimah itu pele-pele, harus selektif, tidak sembarangan. Wong Nabi mengatakan wala yakul ta'amaka illa taqi. Janganlah makananmu ini dimakan itu kecuali yang memakannya orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Terus pelajaran nomor 6, pentingnya taubat. Segera taubat. Segera. Kenapa? Sebab Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jal la yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Selama ruh masih di kandung badan, maka taubat masih diterima. Tetapi kalau ruh sudah mendesak di kerongkongan, ditutup pintu taubat oleh Allah azza wa jalla. Makanya pentingnya bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Yang terakhir, di dalam hadis ini sebenarnya banyak Bapak Ibu ya. Di dalam hadis ini mengandung pelajaran jangan terkecoh dengan penampilan luar. Jangan terkecoh dengan casing. HP itu bisa bagus karena casingnya. Kita nggak boleh lihat orang itu karena tampilan luar, karena casing. Kita nggak tahu isi hatinya orang. Mana dalil? Ayo kita dengarkan dalil. Coba dibuka dalil. Ya, coba dibuka dalil dalam hadis riwayat. Sebentar. Disebutkan di dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim. Ya. Sebentar. Dalam riwayat Muslim, Bapak Ibu, nomor hadisnya Bapak Ibu sekalian, nomornya 89. Nomor 89. Coba dibuka dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, ya, kami ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya menarik ini. Ikut perang bersama Rasul. Ternyata Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki yang mengaku Islam, orang ini penghuni neraka. Nabi mengatakan kepada para sahabat, kau tahu orang itu yang berperang itu, ini perang loh, jihad loh. Orang ini membantai musuh-musuhnya Allah, membela agama Allah bersama Rasul perangnya. Itu kata Nabi, orang ini neraka tempatnya. Kok bisa tahu Rasulullah? Tentunya Nabi diberitahu oleh Allah, karena tidak mungkin Nabi berbicara perkara gaib kecuali semuanya itu adalah dari Allah. Maka sahabat hampir ragu. Sahabat bertanya, nggak mungkin lah, masa neraka? Iya, wong dia itu berperang membela agama Allah, kok divonis neraka? Hampir ragu dengan Rasulullah. Lanjut, teruskan. Ketika kami berperang, orang itu pun ikut berperang dengan gagah berani. Terus sehingga dia terluka. Orang ini terluka akhirnya. Terus lanjut. Maka dilaporkan orang hal itu kepada
Maka dilaporkan orang hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Katanya, Apa katanya? orang yang tadi Anda katakan penghuni neraka, ternyata dia berperang dengan gagah berani. Terus? Dan sekarang dia tewas. Ya. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Stop. Kata para sahabat, orang yang Anda katakan dia itu penghuni neraka, ketika berperang itu gagah berani, wahai Rasulullah. Dia banyak membantai musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah. Dan ternyata sekarang dia tewas, padahal belum tewas. Orang ini terluka, ternyata terdengar kabar orang ini belum meninggal. Ternyata dia tewas, wahai Rasulullah. Itu tetap Nabi mengatakan, silakan. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ke neraka. Dia di neraka. Lanjut ternyata. Hampir saja sebagian kaum muslimin menjadi ragu-ragu ketika mereka sedang dalam keadaan demikian. Ya. Tiba-tiba diterima berita bahwa dia belum mati, tetapi luka parah. Orang itu ternyata belum meninggal. Orang itu luka parah. Ternyata dilihat oleh para sahabat. Ternyata dia tidak bisa menahan sakitnya dari lukanya tersebut. Lanjut. Apabila malam telah tiba, orang itu tidak sabar menahan sakit karena lukanya itu. Lanjut. Lalu dia bunuh diri. Peristiwa itu dilaporkan orang pula kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata matinya bukan tewas jihad fisabilillah. Matinya itu tidak kuat karena menahan sakitnya luka. Itu bunuh diri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyebut nama Allah. Bahwasanya benar yang disampaikan Allah. Nasibnya orang ini mati bunuh diri neraka, Bapak Ibu. Lanjut teruskan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata Nabi. Silakan. Aku mengaku bahwa aku hamba Allah dan Rasulnya. Terus. Kemudian beliau memerintahkan Bilal supaya menyiarkan kepada orang banyak bahwa tidak akan dapat masuk surga melainkan orang muslim, orang yang tunduk patuh. Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang jahat. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan lihat tampilan luar. Para sahabat kan lihatnya tampilan luar. Kagak berani ini. Ini pasti kalau meninggal masuk surga ini. Sahid ini ya. Dia banyak menewaskan orang-orang kafir. Ternyata masuk neraka. Rupanya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saya tambahkan lagi dalil supaya tambah jelas. Jangan suka lihat casing, tampilan luar. Jangan. Kita lihat lagi dalil. Coba dibuka Sahih Bukhari, nomor asli, nomor asli. Yang di-download, coba cepat dikit, nomor asli. Nomornya 4207. Bukhari 4207, nomor asli. Yaitu dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Ayo silakan. Silakan. Dari sahabat Sahal radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan kaum musyrikin di peperangan beliau. Lalu beliau saling menyerang. Kemudian masing-masing pasukan bergabung dengan bala tentara mereka. Lanjut. Sementara di antara kaum muslimin terdapat seseorang yang tidak menyisakan seorang musyrik pun kecuali dia terus mengejarnya untuk dipenggal dengan pedangnya. Lanjut. Seseorang berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana yang didapat si fulan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lanjut. sungguh orang itu termasuk penduduk neraka. Lanjut. Mereka balik bertanya, Nah ini poinnya. kalau begitu siapa di antara kami yang menjadi penduduk surga bila orang seperti ini termasuk penduduk neraka? Lanjut. Kemudian seorang laki-laki dari kaum muslimin berkata, aku akan mengikutinya. Maka dia mengikuti orang tersebut hingga ketika dia mempercepat langkah atau memperlambatnya, aku selalu bersamanya. Teruskan. Akhirnya dia mendapatkan luka parah. Ketika dalam keadaan sekarat, dia meletakkan pedangnya di tanah dan ujung pedangnya diletakkan di antara dua dadanya. Lalu dia menekannya. Akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Itu sama tadi ceritanya. Lanjut. Maka orang yang mengikutinya tadi pergi menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, Aku bersaksi bahwa Tuhan adalah benar-benar utusan Allah. Nah, Anda utusan Allah. Lanjut. Beliau bertanya,
kenapa kamu berkata begitu? Kenapa kamu kok bilang begitu? Ternyata lanjut. Orang itu mengabarkan kepada beliau. Beliau lalu bersabda, Nah ini, sekarang ini poinnya. Sesungguhnya sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga berdasarkan yang nampak oleh manusia, padahal dia dari penduduk neraka. ada orang itu ketika di dunia melakukan amalan soleh, amalan ahli surga menurut yang nampak di mata manusia, padahal orang ini penduduk neraka sebenarnya. Lanjut teruskan. Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk neraka berdasarkan yang nampak oleh manusia, padahal dia dari penduduk surga. ada orang itu yang kelihatannya pelaku maksiat, amalan-amalan ahli neraka dia lakukan menurut pandangan manusia, padahal orang ini bakal masuk surga, penduduk surga. Makanya dalam hal ini kita jangan gegabah menvonis orang sesat. Hati-hati. Ya, hati-hati, karena bisa jadi vonis itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita boleh menvonis sesat bukan orang personal per personal, bukan, tetapi kita katakan secara umum. Boleh. Misalnya dengan mengatakan orang-orang kafir itu maka tidak akan masuk surga. Siapa orangnya? Semua orang kafir. Saya nggak tahu. Umum. Ya, umum. Kita sampaikan itu boleh Bapak Ibu. Jadi yang tidak boleh itu kalau menunjuk orang, kamu tidak akan masuk surga, kamu tidak akan kamu akan diazab oleh Allah. Lah itu tidak diperbolehkan. Wallahu alam wa bisawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi kita, bahwasanya hijrah ini penting, berlaku sampai tidak ada taubat. Ya, hijrah tetap berlaku sampai tidak ada lagi taubat seorang hamba yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan taubat masih diterima selama matahari belum terbit dari arah terbenamnya. Selama matahari belum terbit dari arah barat, taubat masih diterima dan hijrah tetap berlangsung. Oleh karena itu, mumpung kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah, maka kita harus hijrah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Demikian, insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan yang lain, nomor 7 pada kajian-kajian berikutnya. Kalau nggak salah yang nomor 7 itu tentang apa? Sifat orang munafik kalau nggak salah. Iya. Sifat orang munafik. Nah, berarti bulan depan kita lebih berbicara tentang orang munafik. Nah, itu lebih horor lagi itu. Ya, ciri-ciri orang munafik. Ya, jangan lewatkan itu. Ya, baik. Banyak bermunculan orang-orang munafik di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya mendekati maghrib dan kita berbagi ilmu dengan teman-teman di Mushola Al-Huda, Lebo, Masjid Al-Huda, maka kita tutup saja. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.